Oke, halo semua, aku Michael. Hari ini kita akan ngebahas tentang orang dalam. Mungkin kita semua pernah dengar istilah sakti ini, orang dalam. Di Indonesia, praktik orang dalam berkat koneksi atau relasi itu sering banget terjadi, Pak. Mau itu proses rekrutmen atau ngelamar kerja, maupun promosi jabatan. Masih. Siap kerja masih, info loker masih. Tapi kalian tahu nggak sih, ini tuh bukan sekedar favoritisme. Ini tuh racun sistemik yang ngehancurin banyak hal. Ya simpelnya ini tuh kayak jurus rahasia dapat kerja tanpa ribet. Tapi pernah nggak sih kalian mikir, praktik ini tuh bisa jadi racun mematikan yang bener-bener bisa merusak buat sistem kita. Orang dalam itu sama artinya dengan nepotisme. Dan istilah orang dalam ini nggak berdiri sendiri, Pak. Dia ini bagian dari sesuatu yang lebih gede, yaitu nepotisme dan kolusi, alias 2 dari 3 dosa besar dalam KKN. Enggak, bukan KKN kuliah kerja nyata, bukan. KKN yang kumaksud ini korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kombinasinya udah kayak racun sistemik yang bikin organisasi atau perusahaan jadi rusak dari dalam. Di Indonesia orang dalam itu berarti yang bisa masuk kerja atau naik jabatan tanpa proses ribet, tanpa saingan, tanpa skill. Lu bayangin dah tuh, pelang-pelong tuh pasti di tempat kerjanya. Yang jadi masalah tuh gini, Pak. Kalau semua orang pakai orang dalam, yang diterima siapa? Yang emang jago di bidangnya atau sepupu manajer yang sama sekali nggak tahu apa-apa di bidangnya, yang nggak ngerti kerjanya tapi dapat gaji dan naik jabatan mulus banget. Contohnya gini deh, misalnya ada 2 entitas, lu dan Tony. Lu punya skill, punya sertifikat, punya pengalaman kerja 5 tahun. Sedangkan si Tony ini nggak punya skill, nggak punya sertifikat, belum punya pengalaman kerja sama sekali. Yang dapat kerja malah si Tony. Yang mana si Tony ini skill nggak jelas, portofolio cuma pernah magang di warung sebelah. Tapi bohong. Tapi dia ternyata usut punya usut, keponakan direktur. Ya jelas menang lah dia. Dan ini bukan cuma sekedar cerita warung kopi, enggak, Pak. Ini ada data dari UGM dan KPK yang nyatain 371 ASN ditetapkan sebagai tersangka jual beli jabatan di tahun 2023. Dan ini bukan cuma titip nama, enggak, ini beneran bayar biar dapat jabatan. Dan itu baru yang ketahuan, gimana yang enggak. Dan ini efeknya bisa parah, coy. Bayangin kalau tenaga medis di rumah sakit diisi orang-orang yang keterima cuma karena omnya Kadinkes, tapi dianya sendiri nggak tahu apa-apa di bidang. Bisa-bisa lu di ronsen yang nongol malah hasil TTS. Ada dampak seriusnya tuh, layanan publik jadi amburadul, moral pegawai langsung jeblok, orang-orang kompeten pamit, brain drain beneran. Dan ini bukan cuma omong kosong, Pak. Menurut laporan UGM, fenomena orang dalam mendorong brain drain kaum muda kompeten hengkang ke luar negeri. Antara tahun 2019 sampai tahun 2022, 3.912 WNI jadi warga negara Singapura. Kebanyakan usia 25 sampai 35 tahun. Ya karena mereka merasa peluang di sini tuh ya gini-gini aja. Tren ini tuh makin viral lewat hashtag kabur aja dulu, yang jadi simbol marahnya generasi muda. Kalau di sini nggak adil ya mending cabut. Brain drain ini nyata menurut data imigrasi tahun 2019 sampai tahun 2022. Rate-nya sekitar 1.000 orang per tahun dari WNI jadi warga negara Singapura. Dan ini nggak berhenti di kantor doang ya. Nepotisme bikin negara rugi triliunan. Praktik orang dalam di tataran institusi besar bisa bikin negara rugi banget. Ambil contoh aja di skandal minyak ini. Kejaksaan Agung menemukan kerugian negara mencapai 193,7 triliun hanya dari korupsi pengelolaan minyak mentah di Pertamina selama tahun 2023 aja. Dan ini bukan jumlah yang kecil, Pak, asli. Lu bakal makin miris kalau tahu ini tuh bisa terjadi hanya karena drama orang dalam dan skema nepotisme di level BUMN. Subsidi dan kompensasi BBM membengkak 126 triliun. Sementara subsidi BP-nya sekitar 21 triliun. Impor minyak mahal lewat broker itu sampai 11,7 triliun.
Ekspor minyak lokal justru rugikan 35 triliun karena digoreng sama skema nepotisme tadi. Itu baru minyak ya. Bayangin efek dominonya di sektor lain. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan semuanya bisa rusak kalau dana negara menguap cuma karena satu praktik curang. Coba lu bayangin lagi deh. Uang miliaran yang seharusnya buat bangun jalan, ngegaji guru, atau subsidi murah BBM ternyata habis, bocor gara-gara skema orang dalam di level elit BUMN. Efeknya langsung terasa. Jalan rusak nggak diperbaiki, harga bensin melambung, pelayanan publik makin amburadul, dan rakyat yang paling terdampak. Jadi ya ini tuh nggak main-main. Kalau orang dalam merajalela di level atas, jangan heran kalau uang negara tergerus. Sekali dana bocor bisa sampai 193 triliun. Karena korupsi minyaknya yang turunannya ya kita semua yang rasakan. Yang artinya negara bisa kolaps bukan karena nggak punya uang, tapi karena uangnya hilang di tangan yang salah. Oke, sekian dariku. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dadah.